Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan jangan lupa jaga kebersihan di masa pandemi ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Di sini kita akan belajar tentang bunyi dan gagasan pokok. Yang pertama adalah sifat-sifat bunyi dan macam-macamnya. Yang kedua adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks moko, alat musik tradisional dari Pulau Alor NTT. Pernahkah kalian berpikir ketika kita sedang tidur, tiba-tiba ada nyamuk yang terngiang di telinga kita? Itu merupakan contoh dari bunyi. Yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang sifat-sifat bunyi. Kita dapat mendengar suara karena memiliki indera pendengaran, yaitu telinga. Sedangkan bunyi yang terjadi karena ada benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar ini menghasilkan gelombang longitudinal yang merambat dengan perantara agar sampai ke telinga kita. Bunyi yang memiliki getaran berfrekuensi rendah akan menghasilkan bunyi yang rendah. Sedangkan bunyi yang menghasilkan getaran berfrekuensi tinggi akan menghasilkan bunyi yang tinggi atau keras, bahkan melengking. Untuk slide selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam bunyi berdasarkan kuat atau lemahnya. Yang pertama adalah infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, dan yang ketiga adalah ultrasonik. Yang pertama, infrasonik. Bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang sangat lemah, karena infrasonik hanya memiliki kurang dari 20 getaran per detik. Maka saking lembutnya infrasonik ini, kita tidak dapat mendengarnya. Hanya hewan seperti cangkrik dan angsa serta anjing yang dapat mendengarnya. Untuk yang kedua yaitu audiosonik, yaitu bunyi yang dapat kita dengar karena dia mempunyai 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bunyi ini dapat kita dengar seperti suara pada video ini. Yang terakhir adalah ultrasonik, bunyi yang sangat kuat.
ultrasonik ini memiliki lebih dari 20.000 getaran per detik. Saking kerasnya kita tidak dapat mendengarnya. Hanya hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba yang dapat mendengar bunyi ultrasonik ini. Pada slide yang selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat bunyi. Sifat bunyi ini ada 5. Yang pertama adalah gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan atau refraksi. Yang kelima, gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Seperti yang telah tertera pada slide tadi, ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah memerlukan medium. Perambatan bunyi ini dapat terjadi lewat medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium apa? Yaitu yang pertama adalah padat, udara, dan cair. Ada 3 medium untuk bunyi. Nah, maka dari itu, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Sifat bunyi yang kedua yaitu mengalami pemantulan. Maka bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga dapat terjadi gema atau gaung. Seperti pada gambar ini, gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya adalah ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti akan terdengar dengan jelas suara kita. Sedangkan gaung contohnya adalah pada gambar sampingnya. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya adalah ketika kita berteriak di dalam gua atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya kita akan mendengar suara-suara tidak jelas. Yang ketiga adalah mengalami pembiasan. Sifat bunyi yang ketiga ini, bunyi dapat dibiaskan. Pasti kamu pernah mendengar suara petir. Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada siang hari. Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang keempat adalah mengalami pelenturan. Bunyi juga memiliki sifat dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Hal ini karena gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter, sehingga menjadi lebih mudah mengalami difraksi atau pelenturan. Contoh fenomena bunyi yang dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tapi bunyinya juga sampai terlebih dahulu ke telinga kita. Begitu juga pada contoh di gambar pada video ini, yaitu ada radio di ujung belokan sana. Namun kita sudah dapat mendengar suara dari radio tersebut. Itu merupakan contoh dari pelenturan
atau sifat bunyi yaitu mengalami pelenturan. Sifat-sifat bunyi lainnya adalah mengalami perpaduan atau interferensi. Maksudnya, bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda. Namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Contoh dalam fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Di slide selanjutnya ini kita akan mendengarkan musik dalam video berikut untuk lebih mengenal tentang teks moko, alat musik tradisional dari Pulau Alor NTT. Setelah kita melihat dan mendengar video tadi, maka kita akan lebih mengenal tentang alat musik tradisional yang akan kita dalami ini, yang akan kita baca, yaitu teks yang berjudul Moko, alat musik tradisional dari Pulau Alor NTT. Moko merupakan salah satu alat musik tradisional dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Alat musik satu ini memiliki bentuk yang mirip dengan gendang, tetapi terbuat dari perunggu yang memiliki motif yang bervariasi. Moko ini merupakan salah satu barang peninggalan sejarah yang banyak ditemukan di Pulau Alor. Hampir semua kawasan di daerah Pulau Alor memiliki alat musik tradisional satu ini, sehingga banyak yang menyebut Pulau Alor sebagai negeri seribu moko. Nah, anak-anak semua harus dapat mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir pada buku siswa yang telah disediakan. Pada paragraf pertama ini, kita tahu bahwa gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama, yaitu Moko merupakan salah satu alat musik tradisional dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Demikian tadi pembelajaran kita tentang sifat-sifat bunyi dan macamnya. Dan yang kedua adalah tentang gagasan pokok dari teks Moko, alat musik tradisional dari Pulau Alor NTT. Semoga dengan pembelajaran kita tadi kita dapat lebih memahami tentang poin-poin tersebut dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.